Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kepada kita untuk terus bergelut dalam ibadah kepadanya. Di mana pada kesempatan malam tadi Allah memudahkan bagi kita semua dengan meminum 2 cappuccino. Gimana kalian? Bangun semua apa ada yang tidur? Hmm? Bangun terus sampai sekarang? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melanjutkan di malam ke-29 mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam apakah hari ini ataupun tadi malam ataupun malam ke-29, yang jelas niat kita terus untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadari imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka untuk menghidupkan Lailatul Qadar pun ada hadisnya, muttafaqun alaih, dan keutamaannya diampuni dosa-dosanya. Maka dalam keadaan ngantuk semua, ada yang mau tasmi? Hah? Tampangnya nggak ada yang tasmi nih. Tewas semua tampangnya. Udah, nggak usah belajar. Tidur aja. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza aradallah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubah fid dunya wa idza aradallah bi 'abdihi asyarra amsaka anhu bidan bihi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah." Hadis ini masih berhubungan dengan as-sabr. Maknanya jika Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, maka Allah itu akan segera memberikan ukubah di dunia. Allah akan segera memberikan ukubah, maknanya punishment, maknanya iqab, maknanya adab. Di dunia Allah berikan. Dan antum ketahui manusia tidak ada yang lekang dari dosa. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan Ashabi Sunan dari Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh yang namanya Bani Adam maka dia dalam keadaan berdosa. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan jatuh pula. Maka manusia yang paling bertakwa, maka semuanya akan jatuh kepada dosa. Dan ini lafadz kullu yufidul umum. Kullu ibni Adam, baik yang solehnya, baik yang beriman, baik yang alim dari ulamanya, maka yang namanya manusia tidak akan lekang dari dosa. Maka Allah jika menginginkan kepada seseorang, hadis ini tadi hadis yang hasan lidatih, karena Ali ibni Mas'adah telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, di antara mereka ada yang mendhaifkan dan banyak yang mensikohkan. Maka yang rajih dia jam'al qaul baina dhaif wa baina as-siqah, maka dia saduq hasanul hadis wallahu a'lam. Maka hadis ini tadi hasan, sehingga asal dari manusia
adalah para pendosa. Maka di sini hubungannya dengan hadis ini, idza aradallah bi 'abdihi khairan, jika Allah menginginkan kepada seseorang kebaikan, dan seseorang ini manusia dari muslim, Allah menginginkan kebaikan dan dia tidak pernah lekang dari dosa, maka ajalalahul uqubah fid dunya. Allah memberikan kepadanya ukubah, punishment. Baik punishment itu dari dikurangi hartanya menjadi fakir, atau punishment itu bisa jadi diambil dari kesehatannya menjadi sakit, atau diambil dari orang-orang yang dicintainya seperti anaknya meninggal atau istrinya atau yang lainnya. Maka ini semua al-uqubah Allah berikan dengan catatan uqubah diberikan dan dia bersabar. Adapun kalau uqubah diturunkan dan dia tidak bersabar, maka tambah lagi dosa. Maka Allah berikan uqubah dan dia bersabar, maka masuk kepada hadis-hadis yang lampau. Hadis-hadis diantaranya, man yuridillah bihi khairan yusabbu minhu au yasib minhu. Maknanya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan di dunia dan di hari akhirah, pasti Allah akan memberikan bala. Pasti Allah akan memberikan fitnah padanya. Dan ini adalah janji Allah bagi mereka semua kaum muslimin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka walanabluwannakum, apa i'rabnya di sini? Asalnya nabluwa, fi'lun mudhari' yang mana dia mabni alal fathah dengan masuknya nun taukid dan ditambah lam taukid. Walanabluwannakum, maknanya maka pasti kami, itu maknanya. Maka pasti kami ini akan memberikan bala, memberikan ibtila kepada kalian dari khauf, ju', naqsin minal amwal wal anfus wasamarat, namun wabasyiris sabirin, kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar. Maka di sini semuanya bahwa ibtila itu adalah kebaikan bagi seorang hamba. Dan di dalam hadis yang terdahulu dari Aisyah dan juga dari dua sahabat langsung, Abi Hurairah dan Abi Sa'id, mamin wasobin wala nasobin wala hammin hatta syaukah yushakuha illa gufiralahu min dunubih. Maka tidaklah seorang muslim dalam keadaan sakit, dalam keadaan resah, gundah, gulana, dalam keadaan stres. Banyak orang yang menghujatnya di media sosial misalnya. Maka dia dalam keadaan resah, gundah, gulana pun masuk kepada sakit dari fisik dan psikis. Fisik diberikan sakit, dari fisiknya menjadi fever, panas, ataupun psikis karena stres, banyak dihujat di media sosial, ataupun ditinggalkan oleh murid-muridnya, dan seterusnya. Maka semuanya di sini adalah pengampun dari dosa. Dan di hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada tambahan, yukaffiru min sayyiatihi wa rufi'ad darajah. Maka diangkat derajatnya. Maka tidaklah
Mereka orang-orang yang dalam keadaan diuji oleh Allah, diberikan ukubah, kecuali pertama diampuni dosanya, dan kedua diangkat derajatnya. Maka ini dia penjelasan kepada hadis ini. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjalalahul uqubah fid dunya. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada manusia dan manusia itu tidak pernah lekang dari dosa, Allah menjadikan ukubahnya dia itu dijadikan di dunia. Karena dengan di dunia dia akan bersabar. Pertama dengan sabarnya mendapatkan pahala yang besar. Dan yang kedua dengan bersabarnya itu dia tidak mencela al-qada dan qadar. Dan mendapatkan pahala yang besar. Dan dengan kesabarannya itu diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya seperti di hadis Aisyah. Ini dia, faham sekarang. Kenapa Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang di saat diberikan iqab di dunia, maka dia mempunyai dosa-dosa. Meskipun dia seorang alim, di depan kita dia melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan menjadi imam, kemudian mengajar, kemudian berdakwah kemana-mana. Jangan dipikir dia tidak mempunyai dosa. Maka dia berdosa. Karena itu keumuman dari lafaz kullu nafsin, afwan, dari lafaz kullu ibni Adam khata. Maka lafaz kullu yufidul umum. Baik dia seorang da'i, baik dia seorang, maka akan masuk kepada dosa. Dan inilah penjelasannya. Jika Allah menginginkan kebaikan, Allah berikan ukubahnya itu di dunia. Sehingga dia mendapatkan pahala dengan sabarnya. Dia diangkat derajatnya seperti di hadis Aisyah. Dan diampuni dosa-dosanya. Ini dia yang Allah inginkan dengan memberikan ukubah. Dengan catatan dia bersabar dari ukubah tersebut. Kemudian di lafaz berikutnya disebutkan wa idza aradallahu bi 'abdihi asyarra. Namun jika Allah menginginkan keburukan pada hambanya, amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah. Maka dosa-dosa terus mengalir dan tidak diberikan ukubah di dunia. Lalu bagaimana ukubahnya kelak di hari akhir? Lalu di dunia, bahkan bisa jadi di dunia Allah jaya rayakan. Menjadi apa? Al-istidraj. Maka al-istidraj, apa definisinya? Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Al-istidraj disebutkan oleh Nabi. Idza kana rajul a'tahullahu min ma'asihi iyah fa'lam annahu istidraj. Hadis yang sahih ini maknanya adalah ketahuilah. Jika seseorang diberikan oleh Allah kehidupan jaya raya dari kemaksiatannya, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Maka jelas orang-orang yang seperti kufar dari bintang film atau binatang film atau dia adalah the big star di lapangan, maka dalam keadaan badannya sehat dan dalam keadaan harta yang melimpah, maka koleksinya bukan seperti kita koleksi Sahih Al-Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah murah, atau yang baru koleksi kita qiraat. Quran qiraah Wars, Quran qiraah Yaqub, Quran qiraah. Itu koleksinya paling dikumpul berapa? Tidak sampai 1 juta. Tapi mereka koleksinya mobil mewah. Dari Lamborghini Aventador. Yang harganya 22 miliar. Maka di koleksi ada yang warna pink, warna ungu. Di garasinya ada 5, 6, 7. Dan begitu pun pesawat jet, dan begitu pun apa saja. Maka dari segi harta tidak terbilang.
dan badannya sehat, tidak pernah sakit, panas pun tidak pernah, sakit gigi pun tidak pernah. Namun dalam keadaan musyrik kafir. Lalu bagaimana Allah memberikan ukubah? Sakit pun tidak, miskin pun tidak, nanti di hari akhir. Lalu kenapa Allah biarkan? Maka ini adalah tipu muslihat Allah. Seperti di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahwa kami akan membuat istidraj kepada mereka. Min haitsu la ya'lamun. Inna kaidi matin. Bahwa sungguhnya tipu muslihatku sangatlah besar, kata Allah. Sehingga mereka orang-orang kafir musyrik atau sebagian dari kaum muslimin yang melaksanakan corruption uang rakyat dan melaksanakan bahkan pembunuhan massal dari kaum muslimin yang lain, maka mereka tidak diambil oleh Allah ukubah sehingga mereka tertipu. Dan ini kata Allah, inna kaidi matin. Sungguhnya tipu muslihatku itu sangatlah besar. Sengaja Allah membiarkan tanpa sakit terus melaksanakan dosa. Maka jika Allah berikan ukubah, mungkin dia akan berpikir, aduh, Allah memberikan aku peringatan ini. Maka bertobat ya sudah, bertobat dihapuskan semua dosa-dosanya. Maka Allah jika menginginkan keburukan kepada seseorang, di saat dia bermaksiat dan tidak ada yang lekang dari dosa, Allah mengakhirkan ukubahnya. Maka orang ini hidup dalam keadaan jaya raya terus menerus. Namun, ukubahnya kelak di hari akhirah diberikan kepadanya. Maka ini gambarannya bagaimana orang ini dalam keadaan istidraj. Maka Allah akan mengambilnya kelak di hari kiamat dari dosa-dosanya, dan di dunia dia dalam keadaan tertipu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dari hasil dosa-dosa. Wa qala nabiyyu inna idomal jazai ma'a idomil bala. Maka sungguhnya pahala yang besar yang dia peroleh dari kesabaran tergantung dengan kadar dari bala ujian. Maka orang yang diuji dalam keadaan ujian yang besar, maka dia bersabar, pahalanya besar. Dan diuji dalam perkara-perkara yang kecil dan dia bersabar, maka pahalanya juga kecil. Ini maknanya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Maka Allah jika menginginkan kepada hambanya yang dicintai kebaikan, pasti Allah akan memberikan ibtila kepadanya. Sehingga seseorang yang selalu dalam keadaan mendapatkan ibtila, terutama mempunyai penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, ataupun gula darah yang tinggi, ataupun hypertension, yakni tekanan darah yang tinggi, tidak ada obatnya, terus dalam keadaan sakit setiap hari. Maka jika dia bersabar, maka dia dicintai oleh Allah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Maka Allah jika mencintai suatu kaum, pasti akan diberikan ujian. Maka bersyukur orang-orang yang mempunyai penyakit degeneratif. Dia minum obat tiap hari, hanya sekedar menurunkan gula darah, hanya sekedar menurunkan tekanan darah, namun penyakitnya terus-menerus ada.
Maka Allah jika mencintai suatu kaum, maka kaum itu pasti akan diberikan ujian. Maka jika dia ridho kepada Allah, Allah ridho kepadanya. Dan jika dia kufur nikmat kepada Allah, ataupun mencela qada dan qadar, Allah akan menghinakannya. Maka disinilah bagaimana orang-orang muslim, apalagi mukmin, akan diuji. Dan ini sesuai hadis yang telah kita lalui. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna asyaddal ibtila al-anbiya, sumal amsal fal amsal." Maka ini poin pendalilannya, bahwa orang yang paling besar penderitaannya, ujiannya adalah para nabi. Kemudian turun dan turun sedikit demi sedikit sesuai keimanannya. Maka orang-orang yang soleh, seorang dai, seorang yang baik dan imannya kuat, tentu ibtilanya lebih kuat daripada orang-orang biasa. Maka semakin dia mempunyai ilmu dan ketakwaan, semakin besar ujiannya. Maka ini ibtila yang diinginkan dikarenakan Allah mencintai mereka. Maka lafaz wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, ini menjadi pendalilan Allah jika mencintai seseorang pasti mengujinya. Maka sesuai dengan hadis yang terdahulu, man yuridillah bihi khairan yusabbu minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, dia akan diuji. Maka di sini seperti kami sebutkan tadi, orang yang paling besar ujiannya para nabi karena orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Kemudian setelahnya itu al-amsal fal amsal. Yang paling dekat dan yang terdekat, maka orang-orang soleh, orang-orang as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin, mereka lebih besar ujiannya daripada orang-orang awam biasa. Karena apa? Karena Allah mencintai mereka. Dan kita tutup kajian ini, disebutkan di kutub-kutub dengan sanad-sanad yang sahih dari salaf. Maka dulu salaf mengetahui hakikat seperti ini, bahwa Allah jika mencintai seseorang, dia akan mengujinya. Maka mereka merasa takut Allah tidak mengujinya. Berarti Allah tidak cinta kepadanya. Fa'idha marra al-ayyam au marra zaman wahum ala khair fa'innahum yahzanun. Maka para salaf dulu, jika dia menghitung hari-harinya, aku kok bagus-bagus terus ya, rezeki lancar, anak-anak, istri semua sehat, dan ini dan itu semua lancar. Waduh, jangan-jangan Allah tidak cinta kepadaku. Paham tuh? Maka dikarenakan pendalilan hadis ini, idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menguji dia. Maka para sahabat dulu jika merasa dirinya datang beberapa kurun waktu, baik dalam putaran 2 pekan, 1 bulan, kok hidupnya terus-menerus dalam keadaan baik. Kok tidak ada di antara kita yang sakit, ataupun paceklik, tidak panen, ataupun uang yang menipis, tidak mendapatkan uang dan seterusnya. Maka mereka merasa takut karena berarti Allah tidak mencintai mereka. Sesuai hadis ini. Jika Allah mencintai seorang hamba pasti akan mengujinya. Maka ini yang bisa kita berikan. Semuanya sudah pada ngantuk. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Maka insyaallah perjuangan kita masih 29. Semoga Allah memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Wa naktafi ila huna wa hafizakumullah.